Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tim pengintai keindahan lingkungan dengan materi air pollution. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan anggota saya atau teman-teman saya. Yang pertama ada Puspita Kumala, yang kedua ada saya sendiri Asal Faturrahman Wawona Putra, dan yang ketiga ada Putri Regina Marwadini. Topik yang akan dibawakan pada hari ini adalah yang pertama ada pengertian polusi udara, yang kedua ada penyebab polusi udara, dan yang terakhir ada cara mengatasi polusi udara. Kita langsung ke yang pertama. Yang pertama sendiri ada di pengertian polusi udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pada umumnya, bahan pencemar udara adalah berupa gas-gas beracun, hampir 90% dan partikel zat padat. Udara adalah salah satu elemen yang sangat penting sebagai penunjang semua makhluk. Bisa kalian bayangkan, bagaimana jika di dunia ini tidak ada sedikit saja? Maka semua akan mati karena tidak bisa bernafas. Bukan hanya itu, peranan penting dari udara ini bukan hanya digunakan untuk manusia, tapi semua makhluk hidup. Maka dari itu, selaku salah satu makhluk yang mempunyai akal dan pikiran, harus bertanggung jawab atas kondisi kesehatan dan kebersihan udara sendiri. Selanjutnya materi faktor penyebab polusi yang akan dibawakan oleh Putri Regina Marwadini. Dipersilakan kepada Putri Regina. Baik, terima kasih. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Pun manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor adalah contohnya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Next. Di bawah ini merupakan penyebab-penyebab pencemaran udara. Di antaranya yaitu pertama, polusi disebabkan asap kendaraan bermotor, kedua, pembangkit listrik, yang ketiga, abu polutan letusan gunung berapi, yang keempat, limbah asap industri atau pabrik, yang kelima, limbah pertanian, yang keenam, kegiatan pertambangan penyebab pencemaran udara, yang ketujuh, aktivitas rumah tangga, yang kedelapan, kebakaran hutan, yang kesembilan, efek timbunan sampah untuk polusi udara, dan yang terakhir, illegal logging atau penebangan hutan liar. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Puspita Kumala. Cara mengatasi polusi udara. Dipersilakan kepada Puspita Kumala. Saya akan menjelaskan cara mengatasi polusi udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan. Transportasi di jalanan merupakan penghasil nitrogen oksida terbesar. Untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa beralih ke transportasi umum. Yang kedua, menanam pohon. Menurut penelitian, dengan menanam pohon dapat mengurangi polusi udara secara signifikan. Pohon dapat menyerap partikel berbahaya dari udara, menurunkan kadar nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, dan monoksida, ozon, benzena, dan dioksin. Ketiga, menghindari membakar sampah sembarangan. Gas klorin yang dihasilkan dari pembakaran ini bisa menimbulkan debu, asap, dan melepaskan CO2 di udara. Yang keempat, menghemat energi. Pembakaran bahan fosil untuk produksi energi menimbulkan polutan. Untuk mengurangi polutan tersebut dengan mengurangi penggunaan listrik baik di rumah maupun di tempat-tempat lain. Terima kasih. Ya, tadi adalah materi-materi yang telah disampaikan
dapat disimpulkan bahwa udara sangat penting bagi makhluk hidup yang berada di bumi, terutama manusia dan hewan. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluk yang paling penting atau peranan yang paling penting di dunia, marilah kita bersama menjaga udara agar tetap bersih mulai dari sekarang sampai masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.